basic untuk apa namanya, basic untuk memahami operasi dari centrifugal pump. Jadi ini yang namanya discharge nozzle, ini ada suhu 7 sampai 10 derajat. Nah, ini ada cut waternya. Jadi bisa dibilang ini sebagai discharge-nya ini sebagai diffusernya lah, seperti itu. Ya, ini dengan multiple diffuser centrifugal pump. Ya, ini multi stage pump, jadi impellernya disusun berjejer, dengan harapan mendapatkan tekanan yang lebih besar ya, kapasiti, kemudian tekanannya juga menjadi lebih besar. Oke, ini jadi keuntungan dari tipe centrifugal pump. Jadi ini adalah tipe yang paling common ya, simple conversion. Kemudian juga handal, cost efektif, terus high rate of flow, good efficiency, dan temperaturnya mampu bekerja di operasi temperatur yang tinggi. Limitasinya dia viscosity-nya rendah. Jadi kalau viscosity tinggi itu kayak oil gitu, itu nggak bisa pakai centrifugal pump. Nah, itu biasanya pakai rotary pump. Kemudian dia not self priming ya. Kemudian not self priming ini artinya maksudnya dia harus dipancing. Nah, jadi kayak pompa air di rumah tuh yang ke sumur, nah itu harus dipancing dengan air gitu ya, sambil dibuka ditutup, kemudian baru bisa pipa yang connect sama air di sumur itu baru bisa nyedot. Itu istilahnya not priming. Kemudian tekanannya merata, agak kurang kapasitinya. Jadi kapasitinya itu agak kurang besar lah. Nanti yang besarnya itu kapasitinya itu di reciprocating. Jadi summary-nya, centrifugal pump ini adalah tipe pompa yang paling common ya. Ada di market tuh 80-90%. Simple, reliable, dan cost effective, can produce very rate, flow, and pressure with good efficiency. Dan ini dapat dioperasikan sampai 800 derajat Fahrenheit. Jadi kita sudah dapat gambaran benefit, keuntungan dan kekurangan dari centrifugal pump. Centrifugal pump aplikasi terbatas untuk liquid dengan kekentalan tidak lebih daripada lubricating oil ya, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi tidak not self priming. Pressure is limited to the obstruction downstream is flow. Performance at low rate is flow. Performance at low rate of flow is poor. Kemudian tadi sudah centrifugal pump, kemarin sekarang kita lanjutkan dengan reciprocating ya, reciprocating pump. Jadi klasifikasi besar kedua itu adalah reciprocating pump, positive displacement pump, impart energy by applying mechanical force directly to the liquid. One design is reciprocating system to force the liquid out of closed cylinder.
Jadi ini reciprocating pump bagian daripada positive displacement pump. Oke, ini gambaran dalamnya. Kalau reciprocating itu ini posisi suction atau inlet, di posisi discharge. Ini ada piston yang gerak maju mundur. Nah, jadi gerakan maju mundur piston ini yang membuat aliran di suction bergerak menuju ke discharge. Jadi nanti di sini ada valve yang close sama open di antara inlet dan outlet. The processor is often reduced by the use of double acting piston. Nah, ini yang pakai double acting piston. Jadi ada ada dua piston, double acting. Satu piston tapi bisa dua gitu ya. Jadi shaftnya ada kanan kiri. Di high pressure pump. Nah, ini untuk reciprocating pump, high pressure pump dan use plunger instead of piston. Untuk high pressure pumpnya dia pakai plunger. Ya. The design allows flexibility in the design reflow of the pump, simply changing the plunger and starting box diameter. Since plunger can pump in only one direction, they are only good with 3 or more cylinder operating of single crankshaft. Similar to a gasoline engine. Ya, kemudian ini ada yang diaphragm, ya, diaphragm pump can be used in place of piston to impart the pumping energy. Diaphragm pump have the advantage of allowing zero leakage around the piston. Nah, ini jadi dia pakai gerakan diaphragm untuk mindahin fluida. Ini kemudian reciprocating pump ini ada kelebihan dan limitasinya. Betulnya dia bisa high pressure, kemudian high efficiency juga. Nah, kemudian dia self priming ya, tanpa dipancing dia udah bisa berfungsi. Kemudian uniform flow, kemudian dia mampu menghandle untuk abrasive liquid. Jadi kalau di centrifugal pump itu nggak bisa untuk liquid yang abrasif karena akan membuat kavitasi, gitu, akan menimbulkan kavitasi di pompa, merusak impeller dan casing. Nah, kemudian keterbatasannya ini desainnya cukup kompleks ya. Kemudian size-nya besar ya, seperti foto yang kita lihat tadi, kemudian juga berat, cost-nya juga tinggi, maintenance cost-nya juga tinggi ya. Nah, ini rate of flow-nya terbatas. Kemudian pressure-nya pulsation ya. Pulsation itu ya naik turun seperti itu. Kemudian discharge pressure protection, dia memerlukan membutuhkan. Jadi ini sudah kita dapat bahwa reciprocating memiliki benefit dan limitasinya seperti ini. Jadi high pressure, high efficiency, self-running flow, abrasive liquid. Dan untuk limitasinya kompleks, berat, cost-nya mahal, harga mahal, maintenance cost-nya mahal, rate of flow-nya terbatas, pressure pulsation, kemudian memerlukan discharge pressure protection. Sebagai summary, reciprocating pump ini bagus untuk tekanan yang tinggi ya, 5.000 sampai 10.000 psi.
kemudian dia bisa dioperasikan dengan efisiensi yang sangat tinggi. Self priming, flow auto same with this piston terus sebagai ice monitoring application. Ini dia juga bagus untuk handle liquid ya, yang yang memiliki konten yang abrasif solid. Limitasi resiko income dari desain yang kompleks, bentuk yang besar, berat, higher cost seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Dan harus diprotek ya, operating with their discharge path process. Ini masih positif displacement untuk tipe rotary fan ya, yang fan type rotary pump. Liquid enter the space between the rotor and starter from the inlet on the right, press in the rotor when applying directly to the liquid and force it to move in a confined space as the rotor turns. Ya, ini fan pump. Jadi bentuk ya semacam impeller, tapi bukan impeller. Kalau impeller kan dia ada bilahnya di depan, kemudian gerakannya memutar. Nah, kalau ini kira-kira profilnya bentuknya beginilah. Nah, udah dia cuma memutar aja. Fan pump built with flexible fan instead of hard fan ya. To simplify construction and reduce cost, rubber-like material are usually used to produce the flexible fan. Nah, ini masih di rotary, ini untuk gear pump. Ya, ini kira-kira ada gear seperti ini, ya, kemudian ada suction, ada discharge. Jadi ya menggunakan gear lah untuk mindahin fluidnya. Ya, kemudian ini screw pump. Jadi ini semacam skrup lah, ada dua gitu ya. Nah, nanti dengan ada pergerakannya skrup ini akan membuat aliran